Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi menjelang siang teman-teman angkatan 2018. Pada pertemuan kali ini terkait dengan perencanaan pembelajaran, insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana teknis pembuatan silabus nanti yang nyambung dengan tugas teman-teman yang kemarin mengenai taksonomi Bloom. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keberkahan, kebarokahan, kesehatan, dan juga dijadikan amal ibadah wasilah kita kuliah sebagai jalan ya menuntut ilmu menjadi amal ibadah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, teman-teman, saya kali ini perlihatkan kepada teman-teman, ini di share screen oleh saya adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar Sekolah Menengah Kejuruan maupun Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, terkait dengan bidang kemaritiman, perikanan, keahliannya, program keahliannya agribisnis perikanan air tawar. Nah, jadi ini ada peraturan pemerintahnya yang sudah menaungi hal tersebut. Nah, tapi untuk perikanan ini tidak hanya agribisnis perikanan air tawar, tapi saya yang jadikan contoh kali ini kepada teman-teman adalah hal berikut. Saya harap teman-teman dengan seksama memperhatikan biar bisa paham bagaimana cara menyusun silabus. Nah, dari sini sudah kelihatan ini adalah KIKD-nya, kompetensi dasar, dan juga jadi tidak nanti kalau ditanya ngajarnya di mana, kalau di madrasah pun juga boleh, tapi madrasah aliyah kejuruan. Yang jelas ada kompetensi mengenai tentang perikanannya gitu. Nah, ini diterbitkan oleh siapa? Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Dirjen SMK ya, Dirjen Pendidikan Dasar mengelola Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud ya. Ini sudah di SK-kan. Ini sudah di SK-kan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional. Yang pertama, jadi ketika teman-teman sekolah, dulu ada yang sekolah di SMK, itu sudah diatur muatan nasionalnya, mata pelajaran apa yang diampu atau yang diajarkan kepada siswanya, begitu, mata pelajaran apa saja. Nah, ini sudah diatur oleh pemerintah begitu. Nah, itu klasternya diklasifikasikan muatan nasional itu dengan ininya kodenya A gitu. Nah, itu ada muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini yang berhubungan dengan ciri khas wilayah tersebut begitu. Nah, ini muatan kewilayahan diinikannya B gitu ya. Nah, kalau kompetensi bidang keahlian, dasar bidang keahlian itu yang dasar itu kan teman-teman belajar ya di PKP. Nah, jadi lulusannya itu nanti mengajar guru SMK, jadi guru SMK. Nah, yang diajarkannya dari kelompok keahlian ini nih, C1, C2, dan C3 gitu. Nah, ini suratnya kalau baca SK kan menimbang dan seterusnya, menimbang bahwa nomor peraturan Menteri Pendidikan nomor 60 tahun 2015, kurikulum 2013 dan seterusnya ya, nanti saya bagikan aja ininya. Mengingat dan seterusnya. Nah, kesatu menetapkan kompetensi inti dan dasar pendidikan terlampir di keputusan ini. Jadi kompetensi inti, kompetensi dasar semuanya diterampilkan di sini, termasuk yang teman-teman harus kuasai ketika nanti belajar di sekolah atau mengajar di sekolah menengah kejuruan ataupun nanti menjadi instruktur ataupun menjadi tenaga ahli atau apapun lah sesuai dengan
profil lulusan program studi PKP. Yang selanjutnya kompetensi dasar bagaimana maksud ada yang A, B, C1, C2 dan C3. Nah, teman-teman nanti kelompoknya itu dikelompokkan berdasarkan klaster. Nanti misalkan mengajarnya kelompok yang mana. Nah, harapan saya mengajarnya di kelompok yang bagian C gitu ya. Nah, itu sesuai dengan bidang keahlian teman-teman. Kita bedah kelompok A itu apa saja. Nah, ini sudah ditandatangani tahun 2017 begitu. Jadi sudah sah, masih digunakan sampai saat ini. Jadi valid ya. Nah, kompetensi sebelum ke kompetensi dasar itu ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti nomor 1 dan nomor 2 ini digunakan di seluruh Indonesia. Nah, maksudnya itu digunakan di semua bidang. Karena kompetensi ini inti ini berdasarkan berhubungan dengan sikap spiritual. Sikap spiritual ya, jadi keberagamaan. Jadi mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang penting kompetensi spiritualnya itu harus dapat. Nah, tergantung agamanya masing-masing ya, tergantung menganutnya kepercayaan masing-masing. Nah, dicantumkan di sini kompetensi ini adalah kompetensi sikap spiritual yang bunyinya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sudah jelas, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, tujuan kurikulum dijelaskan di sini, mencakup 4 aspek, yaitu aspek kompetensi spiritual. Nah, ini satu, kompetensi inti nomor 1. Lalu sikap sosial. Nah, sikap sosialnya ini menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasan, pengkondisian, berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ini mah global ya, artinya sikap sosialnya harus bagus. Nah, yang ketiga pengetahuan dan 4 keterampilan. Nah, saya nanti tunjukkan yang berhubungan dengan teman-teman, yang 3 dan 4 yang berhubungan dengan teman, karena 1, 2 ini mah sudah melekat begitu. Maksudnya melekat ketika teman-teman mengajar itu harus menyampaikan kompetensi inti bagian 1 terkait sikap spiritual dan yang kedua terkait sikap sosial. Nah, aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, yang kita laksanakan adalah intrakurikuler. Jadi pembelajaran di kelas ya, atau pembelajaran yang terstruktur gitu. Nah, ini contohnya di pelajaran untuk agama ini, agama Islam banyak ini penerapannya, membaca Al-Quran, meyakini pergaulan bebas zina dan dilarang agama. Jadi misalkan pada saat awal pembelajaran itu kita misalkan mengajak berdoa, mungkin seperti tadi ya, mengajak berdoa, kalau tatap muka langsung itu berajak berdoa. Sudah berdoa mungkin bacakan 10-15 menit lah, ada spare waktu gitu untuk membacakan Al-Quran gitu untuk yang agama Islam gitu. Misalkan digilir ayat 1-10 Al-Mulk gitu. Nanti dibaca mukadimah ayatnya, dibahas sedikit, misalkan itu kan cukup 10 menit. Nah, itu sudah menunjukkan sikap spiritualnya gitu. Nanti pun guru juga harus bahas lah sedikit terkait tersebut. Ya, mudah-mudahan kalau misalkan mata pelajaran budidaya, misalkan dasar-dasar budidaya, 1 minggunya 1 kali, misalkan. Nah, dalam 1 bulan kan ada 4 kali pertemuan. Kalau misalkan Al-Mulk ada 30 ayat, 1 minggu 1-10, pertemuan kedua 11-20, ketiga 21-30. Nah, diulangi terus, misalkan 1 ayat, 1 surat tersebut, ya harapannya mudah-mudahan hafal, kan jadi pahala juga begitu. Itu terkait sikap spiritual. Ataupun ini mau ceramah juga boleh, setelah berdoa ngasih tausiah sedikit lah gitu, apa terkait apa nih, udah ditunjukkan di sini bahwa pergaulan itu harus nanti misalkan ke teman-teman, ke anak-anak SMK misalkan, jangan sampai ada pergaulan bebas, pacarannya tidak boleh dulu pacaran, atau pacarannya yang ya tidak boleh dulu pacaran lah, intinya nanti aja pacarannya sudah mau menikah atau bagaimana sudah ada ini gitu. Nah, ini sudah diatur semuanya di sini. Maupun
yang ini yang berbeda ini gitu, yang ada agama. Di sini banyak sudah diatur. Ini untuk yang agama Islam, mengaturnya banyak. Nah, kalau yang sosial nih, contohnya adalah mengontrol perilaku, kontrol diri, mujahadah. Mujahadah, prasangka baik, kita harus berprasangka baik pada setiap orang. Misalkan kita berprasangka baik kepada dosen yang ngasih tugas, misalkan itu untuk kemajuan bersama, atau misalkan untuk kepentingan teman-teman juga, misalkan atau membebaskan diri dari perbuatan zina, yaitu dilihat dari ininya juga apa ini ya, kompetensi sosial. Ini kompetensi sosial yang agama Islam. Ini banyak sekali yang ini. Yang paling penting nanti kompetensi inti nomor 1 dan nomor 2 ini terkait spiritual dan sosial itu harus tercantum dalam silabus gitu. Itu ya. Nah, kita skip dulu. Nah, kita ke bagian yang ketiga tadi, itu adalah pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Nah, kita dapatnya di mana? Saya bilang teman-teman itu adanya di C1, C2 dan C3. Nah, kita lihat mata pelajaran apa yang ada di C1, C2 dan C3 ini. Oke, ini masih semua bidang keahlian, tuh masih pendidikan jasmani dan olahraga ya mata pelajarannya. Oke. Nah, ini sudah yang C1. Nah, bidang keahliannya kemaritiman, program keahliannya perikanan, kompetensi keahliannya agribisnis perikanan air tawar. Ada ininya C1. C1 ini bagian yang dasar. Nah, ini dibacakan ininya. Nah, di sini sudah ada kompetensi inti bagian yang ketiga. Yang tiga itu bagian pengetahuan. Menerapkan, menganalisa, mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif nih, sesuai dengan bidang dan lingkup simulasi komunikasi digital dan dasar bidang kemaritiman pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Nah, ini kompetensi pengetahuannya. Di sini udah ada mata pelajarannya. Nah, kalau yang keterampilannya juga sudah diatur di sini. Apa yang keterampilan? Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi, prosedur kerja yang lazim. Nah, diikut sertakan memecahkan masalah dengan lingkup simulasi dan komunikasi digital dan dasar bidang kemaritiman. And so on ya. Ininya banyak di ininya. Nah, mata pelajarannya apa? Kalau teman-teman dapat mengampu simulasi dan komunikasi digital, ya boleh. Kalau tidak pun, nanti misalkan ini kasihkan saja ke bagian yang sarjana komputer. Misalkan. Lalu yang C1 ya, fisika. Kan teman-teman dapat juga fisika. Nah, fisika oceanografi atau misalkan apa, nah teman-teman juga bisa mengampu karena ada di bidang teman-teman ya, ada di bidang teman-teman fisika nih. Nah, terus ada biologi. Nah, biologi juga ada. Nah, di sini kompetensi dasarnya sudah ada semua untuk 1 tahun atau untuk beberapa tahun. Nah, di sini sudah ada semuanya yang dasar nih ya. Yang kimia, ini ada kimia juga. Nih, kimia kalau mau mengampu kimia gitu. Nah, kalau mau yang lebih spesifik itu di C2 dan C3. Nah, yang C1 itu lebih ke umum, atau jurusan lain pun bisa mengajar karena misalkan ada mata kuliah fisika, ada yang jurusan fisika, ada yang jurusan biologi, ada yang jurusan ilmu komputer juga bisa mengampu hal tersebut ya, atau bisa mengampu mata pelajaran tersebut. Nah, kalau ini lebih spesifik ke perikanannya, agribisnis perikanan. Nah, ini sama tapi beda. Di sini memahami, menerapkan, menganalisis. Nah, ini dasar-dasar perikanan pada tingkat teknis spesifik. Nah, ini sudah beda ininya. Ini juga yang keterampilannya juga ada bidang kerja ya. Ini karena praktik gitu ya. Dasar-dasar perikanan menyajikan potensi dan peran budidaya perairan berdasarkan sumber daya alam.
Nah ini, jadi kalau misalkan nanti nyusun di silabus, teman-teman ngajar di kelompok yang bidang C2, bidang dasar begitu. Kompetensi inti nomor 1 yang tadi dimasukkan, yang kedua dimasukkan, yang ini, yang ketiga dan keempat. Jika teman-teman mengajar di kelompok bidang yang C2. Mata pelajarannya apa saja? Nah ini mata pelajarannya, dasar-dasar budidaya perikanan. Jam pelajarannya 140 jam pelajaran. Mungkin ini untuk 1 tahun ya, tapi kita nanti lihat spesifik dasar-dasar budidaya itu adanya di kelas berapa? Oh di kelas 10 misalkan atau di kelas 11. Oh ternyata 1 tahun. Nah berarti ini kita bagi 2 untuk 2 semester gitu. Nanti untuk 2 semester. 2 semester berarti ada berapa kompetensi dasar? Berapa kompetensi dasar? Oh ada 13, berarti ada 6, ada yang 7 ketika 1 semesternya. Bagaimana cara mengajarnya? Nah, nanti kan teman-teman misalkan ngajar dasar-dasar budidaya. Nah, misalkan ya ada di sekolahnya nanti disuruh ditunjuk untuk mengajar dasar-dasar budidaya, misalkan Tiofani misalkan atau Fitriana silahkan mengajar nanti misalkan diterima di sekolah dasar-dasar budidaya. Nah, apa saja yang diajarkan? Nah, ini yang diajarkannya. Menjelaskan potensi dan peran budidaya perairan berdasarkan sumber daya alam, ekonomi, dan sosial. Ini kan umum ya. Terus ini itu masuk dalam ininya nih. Menjelaskan ini ada berapa tahapan dalam taksonomi Bloom yang diturunkan menjadi indikator. Nah, kecuali misalkan sudah ada silabusnya, kita tinggal lihat ada indikatornya apa saja ketika menjelaskan. Yang saya tugaskan sekarang ke teman-teman sekarang adalah ketika sudah paham ini apanya peraturannya, kompetensi inti, kompetensi dasarnya, kita susun silabusnya secara mandiri. Ibaratkan teman-teman akan menjadi seorang pengajar di sekolah dan disuruh untuk menyusun silabus ketika untuk pembelajaran. Nah, misalkan ini kita bahas setelah ini, saya perlihatkan dulu mata pelajaran apa saja. Yang C2 ya, dasar-dasar perikanan, kualitas air dan hama penyakit, misalkan produksi pakan alami dan buatan. Nah, itu yang bagian C2, berarti ada 3. Ada yang C2 ya ininya. Apanya? Ada 3 mata kuliah atau 3 mata pelajaran. Dilanjut lagi yang C3 gitu. C3 ini ada mata kuliah apa saja? Nah, teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar. Lalu teknik pendederan. Sudah teknik pendederan, ada teknik pembesaran. Sudah teknik pembesaran, ada teknik penanganan pasca panen. Sudah itu produk kreatif kewirausahaan. Nah, itu yang C3. Jadi ada 5 kompetensi, 5 mata pelajaran, dan untuk yang di C2 3 mata pelajaran. Nah, itu saya kira cukup untuk teman-teman kita bikin kelompok untuk menyusun silabus ada 8 kelompok, mungkin dari 38 mahasiswa. Ini saya harus upgrade Zoom-nya. Mungkin saya perlu menjelaskan lebih jauh. Nanti boleh teman-teman ini bikin link Google Meet saja. Saya rasa cukup. Nanti saya jelaskan ulang lebih ini lagi. Nah, sampai sini dulu, baru nanti kita masuk Zoom, masuk kita ke simulasi pembuatan silabusnya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini dulu? Nanti saya minta bantuan aja dibikinin ininya linknya ini udah habis mungkin pasca bayarnya ya. Nah, nanti dibikinkan saja linknya, link Google Meet-nya. Silakan ada pertanyaan dulu. Itu saya baru jelasin awal dan nanti setelah step yang sekarang kita beralih ke silabus. Nah, dari situ dari kompetensi inti kompetensi dasar kita susun di bentuk silabus. Nah, setelah disusun di bentuk silabus, misalkan berapa kompetensi dasar, nanti kita susun di bentuk rencana pembelajaran. Begitu. Nah, saya harap ini dari teman-teman ada komunikasi. Apabila tidak mengerti atau kurang paham, monggo mau diinikan, ditanyakan.
Saya minta dibikin sekarang aja deh ininya ke siapa? Fitriana ya? PJ-nya dibikinkan sekarang. Iya Bapak, Dibikin. dibuatkan link meet ya Pak. Ya, link meet aja. Ini 6 menit lagi juga mati. Iya Di-share Bapak, di baik Pak. di-share di ini aja. Oke, sambil saya nunggu ini, boleh teman-teman mau ada ininya, mau ada pertanyaan, silakan. Mohon izin Bapak, sudah Fitri kirim di grup.